Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2023? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, nanti kita akan membahas pada sesi ini tentang komunitas praktisi. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Hoiri Effendi. Saya bekerja di SMK PGRI 1 Ngawi, asli saya Bangkalan, Madura. Pada sesi ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi, baik dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Tata tertib kegiatan, peserta mengikuti kegiatan dengan baik, buka kamera, matikan mic, peserta mengajukan pertanyaan dengan angkat tangan, peserta memberikan umpan balik positif dan membangun. Untuk lebih memahami tentang komunitas praktisi, mari kita bermain dengan fasilitas Gamebot. Sudah saya share di bagian chat. Silakan Bapak Ibu masuk ke Gamebot tersebut. Nanti Bapak Ibu akan menjawab 3 pertanyaan pada masing-masing lembarnya. Bapak Ibu sambil mengerjakan, jika ada pertanyaan nanti bisa juga ditanyakan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, pada soalan pertama ini sudah ada yang menjawab nggih. Mengembangkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Baik Pak Ruby. Panca ini berpendapat bahwa komunitas praktisi merupakan suatu komunitas yang dibentuk karena adanya visi dan misi yang sama oleh para anggotanya. Baik, beralih ke Budina. Budina, di sini Budina berpendapat bahwa kelompok belajar yang berusaha menyamakan visi dan misi pembelajarannya. Kemudian ada Pak Edi terakhir nih, kelompok yang berbagi ilmu. Silakan Bu Panca, kenapa komunitas belajar pengembangan aplikasi pembelajaran dikatakan komunitas praktisi? Silakan. Pak Heri, sebelumnya terima kasih. Di nomor 1 tadi saya sudah menjawab bahwa komunitas praktisi itu sebenarnya kan dibentuk karena adanya kesamaan visi dan misi dari seluruh anggotanya ya. Jadi bisa terbentuknya suatu komunitas praktisi ketika memang para anggotanya itu memiliki permasalahan yang sama dan ingin mencapai tujuan yang sama juga. Seperti makanya ada yang disebut dengan komunitas praktisi. Dan di sini nomor 2 saya menjawab komunitas praktisi yang termasuk di sini salah satunya adalah komunitas belajar pengembangan aplikasi pembelajaran. Di mana dalam komunitas ini semuanya memang punya visi yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi pembelajaran guna seperti itu Pak Hoiri. Jadi otomatis yang memang masuk di dalam komunitas ini ya memang mereka yang ingin belajar tentang aplikasi pembelajaran seperti itu Pak Hoiri. Jadi tujuannya dia memang ingin mempelajari tentang aplikasi pembelajaran dan mengembangkannya seperti itu. Terima kasih. Berarti sambil kesimpulan ada kesamaan ya. Kesamaan dari beberapa orang sehingga membentuk komunitas seperti tersebut. Mungkin yang lain? Soalan ketiga masih sama. Kita tinggal aja dulu yang nomor 2. Sambil lalu mungkin nanti ada yang bisa menjawab. Baik, ini sudah ada ini, alhamdulillah. Ini siapa ya yang jawab ya? Gak ada namanya ya. Monggo yang sudah menulis bisa menyampaikan. Yang nulis siapa nggih? Monggo Bu Dina, silakan. Ya, terima kasih Pak Hoiri waktu yang diberikan kepada saya. Itu tadi terkait komunitas yang mana yang bisa dikatakan komunitas praktisi. Saya mengambil contoh komunitas yang ada di sekolah, Pak. Jadi komunitas praktisi yang ada di sekolah itu tempat saya yaitu MGMP Guru Mata Pelajaran di Sekolah. Jadi kita sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama bagaimana mata pelajaran kimia di sekolah itu bisa menarik anak-anak jadi tidak membosankan. Kita bisa membuat suatu rencana atau program untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih.
Baik, Bu Dina. Berarti ini adalah kelompok mata pelajaran di sekolah ya, atau disebut MGMP. Ada kaitannya kelihatannya dengan yang disampaikan Bu Panca tadi ya. Baik, ada yang bisa dikatakan komunitas praktisi itu seperti apa? Monggo, Oke, Pak Rudi. baik, terima kasih Pak Hoeri. Jadi komunitas yang ada di sekolah sama ini sama seperti dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi untuk komunitas praktisi di sini tentunya mempunyai tujuan yang sama dalam rangka untuk menggerakkan, untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Jadi di sini di sekolah kami ini komunitas yang paling kecil ini adalah MGMPS. Nah, jadi musyawarah guru mata pelajaran di sekolah, dalam satu sekolah. Dan di sini karena berisi dari Bapak Ibu guru yang mempunyai visi misi yang sama, jadi dalam satu mata pelajaran, tentunya dengan adanya komunitas ini akan lebih mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Jadi misalkan dalam saya IPA ini misalkan, jadi di situ ada MGMPS IPA, jadi di situ sebagai wadah tempat untuk berkolaborasi, sharing dan sebagainya terkait dengan pembelajaran IPA. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan di bot yang ketiga, Pak. Jadi tujuannya yaitu supaya lebih cepat dalam proses mencapai tujuan. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi. Nomor 3, apa saja manfaat ketika kita mengikuti komunitas praktisi? Baik, di sini Bu Panca dapat berbagi dan mendiskusikan permasalahan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian ada Pak Robi mempercepat tujuan yang akan dicapai. Kemudian manfaat saling berbagi dan berpengalaman dan berbagi pengalaman Pak Edi. Mungkin saya lebih tertarik ke Pak Edi ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi manfaat saling berbagi ilmu dan pengalaman. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Hoiri. Jadi manfaat dari komunitas praktisi ini contoh yang kami laksanakan di MGMP. Saat pertemuan MGMP itu kita ada diskusi. Forum diskusi ini juga membahas terkait tentang proses pembelajaran yang berhasil dan yang tidak berhasil. Maksudnya di sini guru itu menceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik dan juga pengalaman yang tidak menarik, dan kita bahas pada saat itu pengalaman yang tidak menarik itu mengatasinya bagaimana. Sebagai untuk contohnya, seandainya mengatasi murid yang kurang aktif itu bagaimana, lah itu dibahas pada komunitas tersebut. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya pindah ke Pak Ruby ya, terakhir mungkin. Mungkin bisa menggambarkan Pak Ruby mempercepat tujuan pembelajaran seperti apa seperti itu. Kan Pak Ruby. Terima kasih Pak Ori. Jadi maksud saya untuk mempercepat tujuan yang akan dicapai di sini kan sesuai dengan tujuan dari komunitas itu sendiri ya. Jadi kalau komunitas praktisi ini ada di dalam dunia pendidikan di sekolah saya, minimal ini adalah MGMPS tadi. Jadi tentunya tujuan terbentuknya komunitas MGMPS di sekolah itu adalah membicarakan atau membahas mungkin kalau ada permasalahan-permasalahan di dalam proses pembelajaran terkait dengan pelajaran IPA, kalau saya MGMPS IPA. Jadi di situ kita saling sharing, saling berbagi, saling memberikan solusi atau berbagi pengalaman yang mungkin dari Bapak Ibu di dalam satu sekolah saya itu mungkin ada praktek baik khususnya tentang pelajaran IPA, itu bisa disaringkan. Jadi tujuan utama dibentuknya komunitas itu di dalam sekolah saya adalah untuk mempermudah atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pelajaran IPA. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruby. Saya kira sudah cukup, kita hentikan presentasinya dulu, kita ambil kesimpulan ya. Kita kembali lagi ke presentasi. Kita lanjut yang untuk menarik kesimpulan ya. Yang pertama, kira-kira dari beberapa teman yang tadi bisa kita tarik kesimpulan tentang komunitas praktisi itu seperti apa.
Silakan yang belum mengajukan pertanyaan bisa menyimpulkan dari pendapat teman-teman yang tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Khairi untuk waktu dan kesempatannya. Jadi dari kegiatan ini tadi saya bisa menyimpulkan, bisa menarik pembelajaran bahwa komunitas praktisi itu dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan yang tentunya tujuan sama, yang mempunyai visi dan misi yang sama. Kesimpulan kedua, dari yang kita bicarakan tadi, tentunya komunitas praktisi berbeda dengan komunitas biasa. Yang membedakan seperti apa? Mungkin sekarang pindah ke Bu Guru ya, gantian. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini yang terkait dengan syarat komunitas praktisi yang jelas pertama kali adalah mempunyai visi dan misi yang sama, Pak. Jadi kalau tidak mempunyai visi dan misi yang sama, kita tidak mungkin akan bisa membentuk suatu kelompok dengan tujuan yang baik. Terima kasih Bu Nirina. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Pas dan singkat kelihatannya Pak Edi ya. Apa tadi Pak Edi? Manfaat dari komunitas praktisi, silakan. Manfaat komunitas praktisi utamanya dari Bapak Ibu guru ini adalah saling berbagi ilmu dan untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing dengan cara berdiskusi pada jadwal yang telah ditentukan secara periodik. Dengan diskusi sesuai jadwal secara periodik. Itu Pak. Jadi saya catat di sini. Jadi itu kegiatan kita Bapak Ibu, kita sudah mengambil kesimpulan, kita refleksi dulu nggih. Apakah pembelajaran yang kita lakukan pada sesi ini menyenangkan apa tidak, ini digunakan untuk saya untuk perbaikan ke depannya. Silakan nanti bisa lewat chat nggih. Apakah senang, apa tidak menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Baik. Dan apa yang kita lakukan nanti saya share ke admin WA nggih. Terima kasih perhatiannya untuk mau belajar. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.